Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dengan NPM A1G025160. Di sini saya akan membuat simulasi mengajar terhadap anak, yaitu mengajar sastra. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum kita belajar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi dengan sastra, yaitu materi tentang prosa atau tentang cerita anak. Jadi anak-anak, ada sebuah cerita tentang di suatu hari di hutan itu ada seekor tikus dan seekor singa, dan seekor tikus itu bernama Tito dan seekor singa itu bernama Leo. Pada suatu hari Tito tidak sengaja menginjak ekor si Leo, singa itu. Lalu Leo pun kaget. Si singa itu kaget karena ada yang menginjak ekornya. Lalu dia berdiri berhadapan dengan si Tito tikus itu, lalu berkata, "Beraninya kamu menginjak saya." Terus si Tito pun memohon maaf terhadap si singa tersebut karena dia sudah menginjaknya. Dengan kasihan si singa pun memaafkan si Tito tadi, si tikus itu tadi. Lalu si singa itu berkata, "Tidak apa-apa, lain kali kamu kalau jalan itu lihat." Di kemudian hari datanglah seorang pemburu di hutan itu memasang jaring. Terus si Leo pun terperangkap dengan jaring itu. Tanpa tak sengaja si Tito pun melihat si singa yang terkena jaring itu. Dengan kasihan juga si Tito itu menolong si singa. Dengan gigi kecilnya itu dia menggigit jaring-jaring yang memperangkapi si singa tersebut. Lalu si Tito pun membantu si singa untuk keluar dari jaring tersebut. Si Tito itu terus menggigit jaring-jaring satu demi satu dari gigi kecilnya itu. Terus selanjutnya si singa pun akhirnya lolos dari jaring-jaring tersebut. Si singa pun berkata terhadap si Tito, "Terima kasih Tito, kamu sudah membantu saya. Kamu sangat baik." Si Tito pun berkata terhadap si Leo, si singa itu, "Ya tidak apa-apa Leo. Kamu juga kemarin memaafkan saya karena saya menginjak ekor kamu tidak sengaja." Nah, dari sini anak-anak kita dapat belajar bahwasanya kita kalau belum apa-apa terhadap masalah tersebut, kita harus memaafkannya, karena kita tidak tahu besok hari atau esok hari kita akan membutuhkan orang tersebut. Jadi kita harus saling membantu terhadap sesama, karena kita tidak tahu kita akan membutuhkan atau kita akan yang membutuhkan. Suatu saat itu pasti akan terjadi. Mungkin itulah anak-anak yang kita pelajari tentang materi prosa kita hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.